Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, bertemu lagi dengan saya Wulandari dalam program Sehati, Sehat dengan Cara Islami. Baru-baru ini Jakarta dilanda dengan kebanjiran. Biasanya setelah banjir itu akan muncul berbagai macam penyakit menular. Bersama saya telah hadir Dr. Farhanuddin Rusdi. Kami akan membahas mengenai penyakit pasca banjir. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dokter, banjir itu sangat berhubungan dengan perilaku hidup manusia nggak sih, Dok? Gimana sih menurut tanggapan dokter? Sebenarnya banjir itu untuk yang sekarang ini lebih disebabkan oleh ulah dari manusia sendiri. Jadi kalau perilaku manusia sendiri itu yang kurang bisa menjaga kebersihan. Jadi kalau dia bisa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah lah penyakit pasca banjir itu dapat dicegah. Pasca banjir itu banyak sekali timbul penyakit. Apa saja penyakit yang rentan terjadi setelah banjir sih, Dok? Prinsipnya pada penyakit pada pasca banjir itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui tiga cara. Yang pertama itu lewat makanan atau minuman. Bila makanan atau minuman tidak terjaga higienitasnya, bisa timbul penyakit seperti diare, kolera, disentri, dan tipes. Sedangkan kalau yang kedua itu bisa masuk melalui gigitan nyamuk. Penyakit yang akan terjadi itu demam berdarah. Dan yang ketiga itu lewat genangan air. Genangan air, penyakit yang akan berdampak atau ditimbulkannya itu leptospirosis atau penyakit kulit. Jadi banyak ya, Dok ya, diare, demam berdarah, bahkan sampai ke penyakit kulit juga ya, Dok ya. Faktor utama untuk wabah penyakitnya itu apa sih, Dok? Sebenarnya faktor utama itu menitik beratkan pada genangan air. Genangan air yang terjadi karena genangan air sendiri itu adalah media yang baik untuk bakteri untuk berkembang biak. Jadi genangan air itu memang sebenarnya sungguh tidak sehat ya. Itu membuat itu sebenarnya tempat berkumpulnya kuman dan bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan penyakit gitu ya, Dok ya. Oke. Pasca banjir, Dok, kan saatnya kita membersihkan rumah gitu kan, Dok ya. Kadang bingung nih mana yang harus diutamain. Apa sih yang sebaiknya kita lakuin, Dok? Sebenarnya titik berat kita tuh pada pasca banjir adalah ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih untuk MCK, mandi cuci kakus, terus akan terus kebersihan rumah itu dengan membersihkan lumpur. Dan yang ketiga itu menanggulangi sampah yang terbawa pada saat banjir. Dokter, pasca banjir itu banyak sekali timbul masalah penyakit ya, Dok ya. Apa saja sih, Dok, penyakit yang rentan yang terjadi setelah banjir? Penyakit yang rentan terjadi setelah banjir, yang pertama itu ada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, jenis-jenis penyakitnya seperti diare, terus disentri, kolera, tipes gitu. Terus yang kedua masalah gigitan nyamuk, itu seperti demam berdarah. Yang ketiga itu lewat dari infeksi kulit, dan yang keempat leptospirosis. Oh gitu. Yang keempat itu bahasa awamnya atau kencing tikus. Oh, kencing tikus. Dokter, tadi kan menurut dokter bahwa banjir itu sangat berhubungan dengan perilaku hidup gitu ya, Dok ya. Mungkin nggak sih, Dok, dalam ritme kehidupan yang cenderung meningkat dan padatnya penduduk di Jakarta ini, kecerobohan perilaku itu tuh bisa dihindari. Terus bagaimana sudut pandang Anda? Untuk masalah perilaku itu masih mungkin terjadi gitu loh. Untuk kita merubah itu berbalik ke individu masing-masing. Yang pertama harus diterapkan itu adalah disiplin dari diri sendiri untuk bagaimana menjaga kebersihan terhadap tubuhnya. Terus yang kedua, perilaku untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu ya, Dok ya, yang harus ditanamkan sama masyarakat sekitar, terutama yang mereka yang tinggal di aliran sungai mungkin ya, Dok ya gitu. Oke, Dok, pasca banjir ini kan banyak sekali timbul masalah penyakit. Penyakit apa aja sih, Dok, yang rentan terjadi setelah banjir, Dok? Penyakit yang rentan terjadi setelah banjir, yang pertama itu kan gangguan pencernaan. Di gangguan pencernaan itu bisa terjadi penyakit diare,
terus penyakit kolera, penyakit disentri, tipes, muntaber. Yang kedua penyakit demam berdarah. Yang ketiga itu penyakit gangguan saluran pernafasan seperti batuk-batuk. Yang keempat penyakit gangguan fungsi kulit atau infeksi kulit. Dan yang kelima itu leptospirosis atau kencing tikus. Oh gitu. Oke dok, kita ngebahas diarenya dulu ya dok ya. Iya. Nah itu berarti diare itu kan berarti dari apa yang kita makan gitu. Iya. Berarti makanan itu termasuk salah satu faktor yang menjangkiti sekali ya dok ya? Makanan bisa termasuk salah satu faktor yang bisa menimbulkan wabah pada diare. Cuma faktor utama itu adalah air. Air karena pada saat banjir ketersediaan akan air bersih itu berkurang. Sedangkan air bersih berkurang, bagaimana masyarakat untuk mencuci tangan, menerapkan cuci tangan sebelum makan, terus mengelola makanan itu sendiri gitu untuk menjadi sebuah makanan kan pasti membutuhkan air. Jadi yang paling berperan pada saat pada diare itu adalah air, bukan makanan. Oh gitu. Jadi penyakit ini penyakit diare ini justru air ya penyebabnya ya gitu ya dok ya, keterbatasan dari air bersih itu. Oke. Nah kalau dari infeksi saluran pernafasan itu gimana sih dok maksudnya dok? Infeksi saluran pernafasan sendiri itu terjadi di mana para korban banjir itu berada pada suatu posko pengungsian. Di sana dengan luas pengungsian terbatas, terus jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas. Jadi ventilasi udara, sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik. Tidak berputar dengan baik ya. Disitulah terjadi gangguan saluran pernafasan seperti batuk-batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah, kalau dari sekian banyak yang tadi dokter sebutin ya rentan penyakit, apa faktor utama dari wabah penyakit itu dok? Kalau menurut saya, kita harus menitik perhatian tuh pada air. Karena dengan air itu, segala sesuatu itu, karena manusia itu hampir kebutuhan hidupnya itu membutuhkan air. Jadi dari air itu dia bisa untuk menjaga MCK-nya gitu, mandi cuci kakus, terus untuk cuci tangan. Dan untuk memasak dia pakai untuk mandi segala macam. Jadi yang paling vital itu adalah air. Yang paling vital itu tetap air ya. Oke dokter, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita lanjutin lagi dalam segmen berikutnya. Pemirsa Zakat TV, tetap dalam program Sehati Sehat Islami. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV masih dalam program Sehati Sehat Islami. Dokter Farhan, dokter kan bilang sering ya dok ya turun ke pengungsian banjir ya dok ya. Nah di camp-camp pengungsian itu penyakit apa aja sih dok yang sering dijumpain dok? Kalau penyakit yang sering saya jumpain di tempat pengungsian itu yang pertama dan selalu nomor teratas itu adalah diare. Diare ya dok ya. Apa namanya? Kira-kira diare itu tuh karena apa ya dok ya? Diare sendiri faktor penyebabnya banyak. Yang pertama misalnya bisa karena ketersediaan toilet umum yang terbatas gitu untuk mereka mandi cuci kakus, sedangkan toilet yang tersedia sedikit dan jumlah pengungsian yang banyak gitu kan. Terus yang kedua masalah ketersediaan air bersih untuk mereka untuk mereka masak gitu kan, untuk mereka masak dan untuk mereka mandi seperti itu terus untuk mereka minum dan bisa dan di situ pada saat pengungsian itu mereka nggak mungkin lagi menerapkan cuci tangan sebelum makan gitu.
karena setetes itu air hal yang basic ya dok ya, mencuci tangan sebelum makan ya dok ya. Justru itu jadi tidak bisa karena kekurangan air bersih itu. Oke. Nah dok, pertolongan pertama apa sih dok yang bisa dilakukan oleh si keluarga yang penderita diare itu dok sebelum datang ke dokter atau bertemu dokter atau petugas medis lainnya dok? Yang perlu keluarga itu tahu atau para pengungsi tahu pada saat dia terjadi diare. Diare itu kan terjadi karena cairan apa yang kita minum itu keluar. Yang ditakutkan adalah terjadinya dehidrasi. Bagaimana kita untuk mengembalikan dehidrasi itu istilahnya rehidrasi. Mengembalikan dehidrasi itu dengan membuat cairan larutan garam dan gula. Mungkin kalau di tempat pelayanan kesehatan kita bisa dapat jumpai oralit, gitu kan. Nah, yang dapat dilakukan pertama adalah membuat larutan air, garam dan gula dengan komposisi 1 sendok makan gula dengan 1 sendok teh garam. Oke. Nah, sebenarnya kan berarti penyakit diare itu tuh bisa diantisipasi ya dok ya, supaya tidak terkena kan. Itu antisipasinya tuh apa aja sih dok yang bisa dilakuin oleh pengungsi-pengungsi itu dok? Antisipasi terhadap diare yang pertama adalah kita harus melakukan cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan. Terus yang kedua dia juga harus melakukan buang air besar atau buang air kecil itu pada tempatnya gitu ya? Di WC gitu kan. Terus yang ketiga memasak untuk mengolah makanan di pengungsian itu harus menggunakan dengan air bersih. Oh, tetap ya dok, kuncinya tuh satu, air bersih ya dok ya. Ada dampak lain nggak sih dok pasca banjir selain dari penyakit? Misalnya apa ada luka atau traumatik gitu yang dialami oleh si pengungsi itu dok? Dampak banjir selain penyakit yang dapat dijumpai para di pengungsi itu adalah luka, memang benar luka, dan yang kedua trauma. Mungkin luka itu dapat kita atasi dengan perawatan berkala. Perawatan luka berkala oleh petugas kesehatan. Kalau luka. Terus yang kedua untuk masalah trauma, biasanya trauma ini meninggalkan bekas yang mendalam, terutama apalagi pada anak-anak. Jadi baiknya di pengungsian itu pada pengungsian untuk menangani trauma ini didampingi oleh psikolog. Psikolog untuk untuk berbagi cerita, berbagi suka gitu dengan anak-anak agar dia dapat melupakan kejadian yang dialami. Dokter, balik lagi ke diare ya dok ya. Diare itu kan bisa menyerang siapa saja, balita, anak-anak, dewasa, bahkan itu yang ada di dalam pengungsian. Kalau yang di luar pengungsian atau yang tidak terkena banjir, apakah bisa terkena juga dok? Prinsipnya pada diare itu yang di luar pengungsian dia bisa dapat terjadi. Jadi yang bisa kita tanganin, kita harus melakukan pengelompokan mana-mana pasien korban pengungsian yang terjangkit penyakit atau dia bebas dari penyakit. Yang bebas penyakit ini kita dapat lakukan misalnya pada bayi, kita memberikan misalnya kalau di LKC ini kita bergulir program sahabat bayi. Di situ kita memberikan rutinitas, kita memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI secara berkelanjutan. Terus untuk anak-anak yang bayi-bayi yang masih di bawah 6 bulan, kita mengadakan misalnya pijat bayi. Dapat kita lakukan seperti itu. Itu khusus untuk bayi. Kalau pada orang dewasanya, ya kita menyediakan kesediaan air bersih untuk minum. Terus MCK-nya kita fasilitasi lagi agar lebih banyak. Gitu. Dan kalau bisa, ya untuk urusan untuk makanan minum harus ada tim yang mengolah. Gitu. Tim yang mengolah bukan dari tim luar yang mengolah, bukan dari para pengungsi. Gitu. Pengungsi itu ya. Karena kita pengungsi itu kan dia campur aduk antara yang sehat dan yang sakit. Gitu. Oke, jadi sebaiknya salah satu pencegahannya itu yang mengolah makanan itu justru dari orang luar ya, bukan dari pengungsi itu sendiri ya dok ya. Sahabat Zakat TV, tidak hanya makanan, tapi pastikan juga benda-benda di sekeliling kita dalam keadaan bersih.
Tetap bersama kami dalam program Sehati Sehat Islami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Zakat TV masih bersama kami dalam program Sehati. Oke, dokter, tadi termasuk dalam penyakit yang rentan setelah pasca banjir itu adalah leptospirosis ya dok ya. Itu penyakit akibat dari kencing tikus. Seberapa berbahayanya sih dok penyakit tersebut dok? Leptospirosis cukup berbahaya. Pada tahap awal dia dapat menyebabkan gejala-gejala seperti demam, batuk pilek gitu. Pokoknya gejala-gejala flu pada tahap awal itu seperti itu pada leptospirosis, dan pada tahap lanjutan dia dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, terus gangguan fungsi hati, dan kerusakan pada paru-paru. Oh, berarti sampai ke gagal ginjal dan kerusakan paru-paru ya dok ya. Nah, kalau sudah terkena dari penyakit ini dok, itu bisa dirawat di rumah atau harus dirawat di rumah sakit dok? Tergantung stadiumnya. Kalau pada stadium awal bisa dengan berobat jalan, cuma kalau dia udah stadium lanjut itu harus dirawat di rumah sakit. Ada berapa stadium sih dok? Maksudnya kan tadi dokter bilang stadium awal dan stadium lanjut. Nah, itu ngebedainnya gimana ya? Dibedakan berdasarkan keluhannya aja. Biasanya dokter itu bedakan berdasarkan keluhannya kalau dia dan pemeriksaan laboratorium. Kalau pada pemeriksaan laboratorium sudah ditemukan adanya gangguan pada fungsi ginjal, gangguan pada fungsi hati atau gangguan pada pernafasan, pada paru-paru, dia udah termasuk stadium lanjut dan itu harus segera dirawat inap di rumah sakit. Gitu. Jadi tidak kalau sudah stadium lanjut itu tidak bisa lagi hanya dirawat di rumah ya dok ya. Itu berarti udah harus masuk ke dalam rumah sakit gitu. Oke. Ciri-cirinya apa sih dok terserang dari penyakit kencing tikus itu dok? Penyakit kencing tikus itu sendiri prinsipnya dia itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui luka yang terbuka. Luka yang terbuka pada kaki. Jadi misalnya biasanya pada banjir itu kan pengungsi itu kan telanjang kaki kan, telanjang kaki. Nah mungkin kalau pada saat anggota gerak kita di kaki itu ada luka, nah di situ kuman itu masuk. Kuman itu masuk, dia lewat luka yang ada di kaki, terus masuk di peredaran darah, dia menyebabkan demam, terus dia terasa ngilu-ngilu pada persendian, sakit kepala. Oh, jadi menggigil itu ya. Dan pada leptospirosis ini dapat menyebabkan kuning pada matanya. Jadi bagian mata kita yang warna putih itu dia terlihat kuning. Terlihat kuning. Mungkin harus dibedakan dengan hepatitis. Nah, cara membedakan dengan hepatitisnya itu gimana dok? Sebenarnya cukup simpel. Dilihat aja munculnya penyakit ini pada musim apa gitu. Misalnya dia pada saat musim penghujan, terus ada pasien datang dengan keluhan demam segala macam, kita tanya riwayat bagaimana pola hidup dia gitu, tempat tinggal dia selama ini. Kalau mungkin dia mengatakan dia tinggal di pengungsian, ya kita bisa mengarah 90% ke arah leptospirosis. Nah, berarti kan penyakit ini kan memang berbahaya ya dok ya. Nah, kencing tikus itu sendiri mengandung apa sih dok? Kok bisa sampai terkena ke ginjal gitu? Sebenarnya pada kencing tikus itu mengandung leptospira, kuman leptospira. Kuman leptospira ini sebenarnya banyak bukan pada tikus saja gitu, banyak pada kambing, ada pada babi, terus pada sapi, pada domba, pada kucing.
Cuma pada saat musim banjir, otomatis tikus-tikus itu di mana tempat dia selama ini bertinggal di bawah selokan segala macam, dengan penuhnya air di dalam selokan, dia otomatis naik ke permukaan tikus. Dia naik ke permukaan dan dia buang air kecil atau dia buang air besar di air banjir tersebut. Jadi kuman leptospira itu dia dapat tumbuh subur pada air, pada genangan air. Iya, kuman-kuman itu berkembangnya pada genangan-genangan air itu yang makanya jadi menyebabkan menular ke orang-orang yang sekitar situ ya dok ya. Dok, penyakit kencing tikus ini beda nggak sih dengan penyakit pes? Sebenarnya penyakit kencing tikus itu kalau kita istilah medis itu leptospirosis. Leptospirosis kalau di bahasa Indonesia kan kencing tikus. Ada yang penyakit kencing menggigil, ada juga penyakit pes. Jadi sama itu antara pes dengan leptospirosis. Karena cuma pes sendiri itu bukan bahasa medis. Kita tuh nggak pernah menyebut pes, kita nyebutnya dengan leptospirosis. Oh, jadi sama aja ya. Justru hanya beda bahasanya aja. Kalau ini istilah kedokteran, sementara kalau orang awam menyebutnya ini penyakit pes gitu ya dok ya. Oke. Gimana sih dok mengantisipasi supaya kita tidak terkena dari kencing tikus itu? Sementara kita kan nggak tahu benda-benda atau makanan itu sudah tercemar dari si kencing tikus. Makanya perlu kita ketahui pola penyebaran dari leptospirosis itu di air, di genangan air. Jadi pada pengungsi itu ya yang pertama harus dilakukan dia untuk mencegah terjadinya leptospirosis, dia harus menggunakan alat pelindung diri. Misalnya di tempat banjir dia harus pakai sepatu boot gitu, atau pakai sarung tangan, pakai masker. Terus yang kedua dia perlukan cuci tangan sebelum makan. Terus dia mengkonsumsi air minum yang sudah direbus seperti itu. Dan dia kalau bisa dia minum multivitamin. Oke, dibantu dengan multivitamin juga ya dok ya untuk berarti balik lagi itu ke kondisi vitalitas tubuh juga ya dok ya. Oke. Nah, kan selain penyakit kencing tikus itu ada juga demam berdarah dan malaria ya dok ya setelah banjir. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyakit ini dok? DB dan malaria ini dok? Sebelumnya kita harus membedakan antara demam berdarah dengan malaria. Karena demam berdarah ini istilah di masyarakat itu penyakit gigitan nyamuk, itu penyakit perkotaan. Kalau malaria itu perdesaan. Karena demam berdarah ini disebut bisa dikatakan penyakit elit karena dia mau di genangan air bersih, di gantungan baju. Itu makanya yang perlu, dan kalau malaria dia berada di rawa-rawa. Oh gitu, justru nyamuk malaria itu adanya hanya di rawa-rawa aja di rawa-rawa. Nah, jadi untuk menghindari, karena kedua jenis penyakit ini antara malaria dengan demam berdarah, itu kan medianya lagi-lagi air. Nah, medianya air, kalau untuk menanggulangi ini kita melakukan 3M. 3M plus. Yang pertama kan menguras bak mandi, terus yang kedua menutup tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga itu mengubur barang-barang bekas. Yang 3M plus itu terakhir menaburkan bubuk abate. Oke. Nah, kalau itu kan untuk bubuk abate itu juga termasuk untuk malaria juga ya dok? Nah, itu hanya khusus untuk demam berdarah. Oh, khusus. Nah, kalau untuk nyamuk malaria gimana dok? Nyamuk malaria tahapan sampai 3M aja. Nggak pakai plus, dia nggak tambah dengan bubuk abate. Oh gitu, itu hanya 3M-nya aja ya dok ya? Oke. Dok, ciri-ciri awal dari penyakit demam berdarah itu apa sih dok? Demam berdarah dapat kita jumpai kalau dia pasien atau pengungsi punya gejala demam. Demamnya itu demam terus-menerus. Demam secara terus-menerus. Demamnya tidak hilang timbul, tapi terus-menerus antara 2 sampai 5 hari. Itu demamnya
terus menerus apa ada turunnya gitu? Wah, dia harus terus menerus. Demamnya terus menerus selama 2 sampai 5 hari. Jadi misalnya dikatakan dia demam pagi, siang, sore turun, demam itu nggak bisa dikatakan termasuk gejala demam berdarah. Dia harus demam terus menerus selama 2 sampai 5 hari. Terus ada gejala-gejala kelemahan otot, pusing, sakit kepala. Oke. Dapat disertai dengan itu tahapan demam. Terus yang kedua dia dapat dijumpai tanda-tanda perdarahan. Tanda-tanda perdarahan misalnya di sini dapat kita jumpai gigitan nyamuk. Ada bekas gigitan nyamuk, atau dia pasien ini mengeluh gusinya berdarah, atau dia bahkan mimisan. Oh, sampai ke situ ya dok ya, sampai ke mimisan. Oke dok, terakhir nih dok, boleh dong dok di-share tips untuk kalahkan penyakit-penyakit setelah banjir ini dok? Tips-tips dari dokter tuh apa sih dok? Yang pertama tips dari saya yang pertama adalah tumbuhkan dari dalam diri rasa disiplin untuk kebersihan terhadap diri sendiri. Itu meliputi perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat bisa dimulai dengan mencuci tangan yang baik, terus buang buang sampah pada tempatnya, terus dia buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil di WC, bukan di jamban. Terus yang ketiga dia mengkonsumsi buah-buahan. Terus yang keempat istirahat yang cukup, dan yang kelima dia mengkonsumsi multivitamin. Oke baik, terima kasih Dr. Farhan telah menemani kami dalam program Sehati. Sahabat Zakat TV, intinya adalah terus menjaga kebersihan agar tubuh tetap fit dan sehat. Terima kasih telah bersama kami selama 30 menit ini. Kita akan kembali dalam episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.